dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada kekuatan. In His presence there is fullness of joy. Sukacita yang tidak bisa kita dapatkan dunia ini. Hari ini kita bersyukur masih ada satu kesempatan untuk datang berbakti. Datang ke tempat ini menyembah Tuhan. Karena sesungguhnya inilah kita semua mencari akan wajahnya. Karena kita tahu indah bersama Tuhan kalau kita intim bersamanya. Dan hari ini Bapak berkata, datang semua yang berbeban berat, yang lagi putus asa, yang lagi bingung, yang lagi galau. Datang karena Dia akan memberi kelegaan. Inilah kami ya Tuhan, kami siap untuk menerima firman Tuhan yang akan membangun, menguatkan, meneguhkan kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu dan biarlah firman Tuhan ini menjadi benih yang akan ada dan jatuh ke tanah hati yang subur. Kami menerimanya dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih tim Praise and Worship yang telah membantu kita untuk menikmati kehadiran Tuhan. Memang Tuhan hadir, Dia maha hadir. Tuhan berkata bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Jadi Dia selalu bersama kita. Tapi kadang-kadang kesibukan dunia karena gangguan, banyaknya gangguan, godaan di luar yang membuat kita susah fokus untuk mencari wajahnya. Kita bingung dengan segala masalah di dunia ini. Memang kita berdoa untuk mencari pertolongan tangannya, tapi kita lupa untuk mencari wajahnya. Hari ini saya akan meneruskan firman Tuhan yang temanya sama dengan minggu lalu, yaitu awas berhala. Bagi Bapak Ibu yang belum mendengar atau belum sempat atau minggu lalu nggak hadir, dilihat kembali YouTube-nya. Karena saya percaya ini adalah hal yang penting, bahwa tidak ada yang lain selain Tuhan yang kita puja, yang kita sembah. Amin. Nah, sebetulnya kita tahu bahwa manusia memang diciptakan dengan satu DNA atau kelebihan, memang ciptaannya ini spesial supaya kita itu bisa nyembah. Sebetulnya kita diciptakan untuk menyembah. Kita adalah manusia yang diciptakan serupa dengan gambar Allah dan punya satu kemampuan yang sudah memang ditanamkan di dalam untuk menyembah. Tetapi memang menyembahnya pencipta. Dia yang menciptakan, kita yang diciptakan, kita menyembah Sang Pencipta. Tetapi akibat dosa, maka yang tadi ada, yang murni, yang tulus untuk menyembah Dia, tiba-tiba itu dibengkokkan. Bengkok. Jadi kalau awalnya kita menyembah Tuhan yang benar, maka sekarang firman Tuhan ada ayatnya dikatakan kita tuh jadinya menyembah Allah-Allah yang sebetulnya yang pada hakikatnya bukan Allah. Ayat ini mungkin sudah dibaca minggu lalu, Galatia 4 ayat 8-9. Jadi penyembahan seperti yang Pastor Hari katakan, kadang kita mikir penyembahan itu gak bisa dilihat, oh dia nyembah berhala. Karena apa? Kita lihat sikap tubuhnya, kita melihat di mana dia berada, mereka menyembah, terus kita lihat apa yang dia sembah, jadi semua jasmani di luar. Padahal penyembahan itu pada dasarnya adalah sikap hati. Coba katakan, ulangi bersama saya, sikap hati. Nah, saya mau ingat-ingat ini ya. Penyembahan pada dasarnya itu sikap hati. Kalau dahulu kala orang menyembah alam karena mereka kagum, mereka takut ya.
akhirnya memuja. Memuja alam, itu kan sikap hatinya. Karena kagum dan takut dan merasa, oh ini luar biasa, ini melindungi, ini alam ini, gunung ini, barang ini melindungi. Sehingga akhirnya terekspresi dalam penyembahan bentuk istilahnya ilah atau dewa atau dewi yang berkaitan dengan mungkin alam tersebut. Nah sekarang belum berubah karena dasarnya tadi manusia diciptakan untuk menyembah penciptanya dan memang itu tertanam di dalam hati ini. Sekarang manusia modern karena intinya ini ada di masalah di sikap hati, apa yang membuat kita kagum, apa yang membuat kita takut, dan apa yang penting bagi kita, itu yang akan kita sembah. Jadi menyembah bukan sifat tubuh kita, tetapi menyembah adalah sikap hati. Oleh sebab itu nyanyian banyak, Tuhan pencari penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan itu bukan berbicara mengenai waktu hari Minggu, kita setia dan datang menyembah, mengangkat tangan, itu baik. Ekspresi dari hati yang mengucap syukur, yang kagum akan Allah, yang mengangkat tangan karena kita angkat tangan karena kita nyerah. Kita angkat tangan karena kita memuja, mengagumin Dia. Kita bersorak-sorai, bertepuk tangan di pertandingan karena kita mau menyoraki sesuatu tim yang kita dukung supaya menang. Kita ikut bersuka cita, kita ikut merasakan. Tapi demikian juga dengan menyembah. Kita bisa menyembah kalau cuma tubuhnya, tetapi sikap hatinya. Apa yang membuat kita kagum, takut, dan terutama di dalam hati ini. Saya punya satu quote, gak tahu kalau bisa tadi sempat di copy paste, saya bacakan aja, ada gak quote-nya ya. Quote ini adalah kata-kata bijak, nah saya copy dari seseorang yang saya lihat bagus, Martyn Lloyd-Jones. Berhala adalah apapun yang kita sembah, apapun yang menyita banyak waktu, dan perhatian, energi, dan uang kita. Apapun yang memegang posisi pengendali dalam hidup kita adalah sebuah berhala. Next, ada lagi. Nextnya, apapun yang menggerakkan, membangkitkan minat. Bukan minta, saya salah ketik. Menarik dan mempengaruhi kita. Jadi apa yang membuat kita tuh bersemangat, membangkitkan minat, menarik, mempengaruhi kita adalah sebuah berhala. Oleh sebab itu harusnya yang terutama adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan, kita itu harusnya dibangkitkan rohnya. Kita terpengaruh karena ada Roh Kudus yang mempengaruhi kita, yang memampukan kita dalam segala situasi. Situasi buruk, kita tetap bisa bilang Tuhan baik. Karena apa? Kita menyembah yang terutama yaitu Tuhan. Tetapi kalau penyembahan kita yang lain, contoh kalau kita itu digerakkan kalau ada uang. Uang ini yang menjadi berhala kita seandainya. Jadi kalau ada uang, abang sayang. Enggak ada uang, abang enggak sayang. Itu katanya Mutiara. Ya benar. Jadi kalau ada uang, kita semangat. Dompet tipis, akhir bulan seperti ini, akhir bulan. Aduh, gak semangat. Karena apa? Pikirannya, fokusnya bukan di Tuhan, tapi di uangnya. Uang membuat kita gak semangat. Ya, ini contoh. Apakah ada lagi quote yang mungkin ada? Saya bacakan. Nextnya ya, saya punya catatannya di handphone. Saya bacakan sekali lagi. Berhala apapun, tadi sudah ya. Sudah. Berhala adalah apapun dalam hidup ini yang menduduki tempat yang seharusnya diduduki oleh Tuhan saja. Itu minggu lalu. Apa yang Pastor Hari katakan. Jadi ini selesai dengan quote ya. Yang dengan quote. Jadi sekarang karena masalahnya di sikap hati.
Kita ini sekarang mesti ngecek nih. Jangan menganggap itu untuk si A, si B, yang itu masih menyembah berhala. Kita cek. Karena jangan-jangan ini kita nggak lepas. Masih ada berhala di dalam hati kita. Cek hati. Kenapa kita ngecek kesehatan? Ya kalau bagi yang ngecek, kenapa di sini kok ngecek darah tinggi, gula itu berapa kadarnya, kenapa? Ya supaya kita tahu nih, ini udah kelewatan, udah nggak sehat atau enggak, dicek. Kalau sudah dicek, baru kita tahu mesti menjaganya. Kadang kita lupa sebagai orang Kristen, anak Tuhan. Kita tanpa sadar, ya, kita tanpa sadar itu terlarut dalam hobi, kegiatan, bahkan saya ngomong nih, terlarut dalam pelayanan. Ini berbicara kepada diri saya. Sampai kita melupakan fokus kita harusnya adalah pribadi yang kita kagumi. Pribadi satu-satunya yang kita hormati yang terutama. Di sini letaknya kesalahan dari kita yang gak sadar, makanya banyak orang yang kadang-kadang kecewa. Kecewa dengan pelayan hamba Tuhan gereja. Karena memang kadang-kadang kita mengagumi, menghormati, tetapi manusia itu gak sempurna. Harusnya fokus kita, yang kita idolakan satu-satunya, yang kita utama dan kita hargai sepenuhnya adalah Tuhan Yesus. Nah, ada sebuah ayat, Galatia 4 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi demikian. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ayat 9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal oleh Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Saya merasa ini satu statement, satu pertanyaan, satu pernyataan plus pertanyaan yang luar biasa dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Iya, dia memang ngomong langsung, tuh udah poin. Ya dulunya kamu memang benar, diperbudak. Kan memperhambakan itu diperbudak ya. Karena dulu belum mengerti kebenaran. Yang kamu sembah adalah berhala, ilah-ilah. Tetapi Paulus juga bilang kepada jemaat di Galatia, tapi hati-hati loh sekarang benar kamu udah mengenal. Tetapi, nah ini yang pertanyaan yang kedua yang sebagai pernyataan yang harusnya menjadi alat untuk mengecek hati kita. Setelah kamu tuh dikenal oleh Allah gimana? Gimana kamu? Ya. Dalam ayat yang tadi dikatakan ada kata-kata diperhambakan gitu ya. Diperhambakan, menghambakan. Itu yang disebut di kata-kata di Galatia itu sering juga diucapkan di beberapa ayat lain. Kata diperhamba itu sebetulnya ada kata aslinya. Yang Pastor Hari kok terangin lengkap sekali, epitamia. Epitemia ini gini. Maksudnya apa sih diperbudak? Epitemia ini arti katanya itu sebetulnya simple. Keinginan atau nafsu yang berkelebihan. Ya. Keinginan atau nafsu yang berkelebihan. Keinginan itu baik loh. Keinginan itu sesuatu yang Tuhan letakkan waktu Tuhan ciptakan. Ada desire, keinginan. Pengen intim dengan Tuhan, itu yang baik. Keinginan. Orang yang tidak punya keinginan untuk hidup, akhirnya bunuh diri. Orang yang tidak ada keinginan untuk maju, akhirnya ketinggalan. Orang yang tidak punya keinginan untuk berubah, ya mandek. Jadi keinginan tidak salah. Tapi demikian juga dengan kata nafsu. Nafsu itu kadang-kadang diartikan jelek ya, nafsu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sakit, tidak punya nafsu makan, tidak bisa makan, harus dibawa ke rumah sakit, diinfus. Kenapa? Kalau orang makan itu perlu nafsu.
perlu keinginan di dalam diri untuk menerima makanan. Tapi yang negatif itu adalah nafsu yang berkelebihan. Yang negatif adalah keinginan yang berlawanan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga kata yang sama tentang diperhambakan, epitimia itu, kalau dalam Efesus 2, saya nggak usah buka, itu artinya itu ya hawa nafsu daging, kedagingan. Nah ini yang kedagingan ini bisa negatif. Ya, hawa nafsu kedagingan. Padahal kita hidup ini ya kalau enggak ada daging, enggak hidup. Kita masih hidup di dalam daging kita. Dan di dalam daging ini ada indera yang Tuhan berikan. Indera perasa untuk melihat, mencicipi, mencium, mendengar, merasakan. Itu semua ada di daging. Tetapi maksudnya jangan sampai kita diperhambakan oleh hawa nafsu yang kedagingan yang hanya menuruti kemauan daging. Itu yang dikatakan di Efesus 2. Itu sama, diperbudak. Jadi kalau kita ini sekarang punya nafsu yang berkelebihan dalam apapun yang negatif. Nafsunya itu enggak apa-apa, tapi yang berkelebihan yang membuat itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apapun itulah. Dari yang simple, nafsu makan yang berkelebihan, itu simple. Ini berbicara tentang diri saya. Yang kalau mau diet itu susah, ya nafsu makan yang berkelebihan. Sampai nafsu belanja yang tidak bisa direm. Juga berbicara mengenai saya, kebanyakan yang suka belanja ibu-ibu. Betul bapak-bapak? Ya udah. Ibu-ibu jangan tersinggung. Benar. Tapi manusia ini memang udah punya keinginan dan keinginan tuh enggak salah. Tapi ini yang salah. Saya kasih contoh aja. Seandainya di dalam hati itu punya keinginan untuk punya HP. Ya enggak apa-apa, sekarang HP ini kebutuhan ya. Kalau punya dulu zaman dahulu orang mau punya telepon. Tapi itu untuk kebutuhan. Tapi kalau kita pengen punya HP, terus nanti keluar baru lagi pengen punya lagi, enggak usah HP lah. Pengen punya baju, tas, apa, sampai skalanya aku udah enggak pengen yang gitu-gitu. Aku pengen punya pabrik, pengen memperluas pekerjaan atau usaha, keinginan itu baik. Tetapi sekali itu menjadi sebuah nafsu yang membawa sebuah ambisi yang tidak terkendalikan, maka harus ditanya kenapa atau akarnya mengapa. Mengapa? Jadi kalau pengen beli baru, baju baru, HP baru, kayak saya udah ada makanan mungkin pengen order yang lain ya. Kasih contoh yang saya udah ada di rumah. Makanan ada, sehat lagi, saya rebus. Jadi kalau lihat, wih enaknya apalagi orang-orang sering post-it makanan enak-enak gitu ya. Enak tergiur. Nah, harusnya tinggal kita nanya, kenapa kita pengen itu? Kenapa? Ya, apakah supaya memenuhi keinginan daging kita, itu enggak enak. Makanan di rumah enggak enak, terlalu sehat. Aku pengen yang ini, yang goreng, yang ini. Enggak apa-apa, saya enggak melarang gorengan. Tapi ini berbicara kepada diri saya yang kalau menanggulangi keinginan yang saya bilang ini menjadi sesuatu keinginan yang tidak sehat. Apakah yang kita nanti mau beli itu membuat kita merasa lebih cantik, lebih berharga? Ya memang ada orang melakukan sesuatu, pengen sesuatu supaya lebih dihargai. Apakah kita juga mau keinginan ini untuk supaya saya bisa didengar suaranya gitu ya. Aku mau punya uang lebih banyak supaya aku lebih berkuasa ya. Sekali lagi bisa juga ya aku melakukan ini supaya aku tidak ditolak dan bisa diterima. Bisa diterima. Bahkan banyak
orang-orang yang akhirnya berkompromi, anak muda yang berkompromi. Mengapa mereka itu masuk dalam satu pergaulan yang jahat, yang enggak baik? Ya karena pengen diterima di keluarga atau komunitas yang mereka rasa ini keren. Itu dia. Nah, akhirnya dari keinginan menjadi satu ambisi. Akhirnya negosiasi. Akhirnya kompromi. Itu maksudnya kita udah diperbudak, diperhamba oleh keinginan daging. Nah, jika tidak terpenuhi apa yang diinginkan tidak terpenuhi, terekspresi loh nanti. Ya, tidak terpenuhinya di hati. Terekspresinya begini. Ada yang terekspresinya di hati, marah, kecewa, pahit, dendam, sakit hati, baik kepada Tuhan atau kepada orang yang dia rasa kalau aku nggak diterima, kalau suaraku tidak didengar, ya dia sakit hati gitu, di dalam hati. Tetapi apa yang di dalam hati akan terekspresi keluar akhirnya tindakannya, kata-katanya sangat negatif, sinis, itu dia. Karena sesuatu yang tidak terpenuhi, keinginan yang tidak terpenuhi. Sebaliknya, enggak salah loh, ada orang yang keinginannya enggak dipenuhi terus keluarnya bukan yang marah, kecewa ya begitu, bukan. Minder, menarik diri, pasif, tidak mau terlibat. Mungkin ini menjadi satu trauma, mungkin pernah di dalam sebuah komunitas gitu ya. Pernah memberi nasihat, pernah memberikan ide. Idenya ditolak, ini hanya contoh, idenya ditolak. Tapi selain hatinya tadi merasa kecewa, tapi juga dia merasa, oh ya memang aku kan bukan apa-apa. Aku kan memang enggak sekolah tinggi. Aku enggak S3, enggak S4, enggak S5. Seperti Pastor Hari. Aku menarik diri, ya wis lah, enggak apa-apa. Sering kadang-kadang kita kan begitu ya. Kalau di dalam keluarga gitu. Dalam keluarga, cara kita berkomunikasi kepada pasangan kita. Gitu ya. Saya ingat gitu, kalau seseorang atau salah satu pasangan ini mengatakan sesuatu, memberikan nasihat, terus ini nasihat bagus, tapi pasangannya itu nggak mau denger gitu. Lama-lama ya udah ngapain capek ngomongnya ya, itu dia maksudnya. Keinginan yang baik akhirnya membuat dia menarik diri, tidak mau terlibat, minder dan sebagainya. Itu dia. Tapi kalau yang marah, kecewa itu, saya lihat di dalam hati kalau marah, kecewa, hal sepele aja kalau dipendem itu seperti makan bom yang nanti akan meletus satu saat. Makanya jangan kaget kalau baca berita-berita, kok ada tindakan kriminal, kok ada seorang tuan rumah dibacok, dibunuh oleh orang lain atau pegawai atau pembantu atau bahkan saudaranya gara-gara hal kecil. Ada. Karena di dalam hati seseorang yang marah itu dendam, pahit, itu menjadi satu bom yang kalau meledak keluarnya macam-macam. Bahkan bisa menakutkan. Oleh sebab itu saya mau memberikan sebuah ayat. Ini ayat perumpamaan yang semua sudah tahu. Tentang si bungsu, anak yang hilang, yang sering kita dengar. Anak yang hilang itu yang bungsu, tapi saya mau cerita yang sulung. Kalau anak yang bungsu, kalau kita sekarang tes nih, tahu nggak? Dia nyembah berhala nggak? Pasti. Apa berhalanya? Pasti. Semua gampang menjawabnya. Apa berhalanya si bungsu itu? Wah, dia minta warisan kok. Yang menjadi bagiannya dia minta sebelum ayahnya meninggal. Yang mana pada zaman itu suatu aib loh. Warisan tidak boleh diminta kalau orang tuanya belum meninggal. Ini minta. Dan dihabiskan untuk berfoya-foya.
Jadi jelas keinginan daging, hawa nafsu, nafsunya itu kelihatan banget gitu ya. Pelacur, berfoya mungkin berjudi. Nah itu anak yang bungsu, yang hilang. Nah, tapi kita sekarang setelah dia merasa, aduh mau makan aja makanan babi, itu harus aku makan. Padahal di sana di rumah, pembantu-pembantu ayahnya itu makan jauh lebih enak. Ini akhirnya bertobat singkat cerita dan berbalik. Akhirnya dia mau kembali. Ya, apapun itu alasannya mungkin daripada aku kelaparan nggak tahan. Karena dia udah nggak biasa makan yang tidak enak. Kalau dulu ada uang makanan enak, nggak ada uang. Itu sekarang ampasnya babi. Nah sekarang setelah dia kembali, apa yang terjadi dengan si sulung? Ya, si sulung ini kalau dibaca ini kan ada ayatnya. Dia tidak suka sih, nggak suka dengan sikap ayahnya yang seakan-akan ngapain dipestain? Ngapain sih dipestain? Dia udah menghamburkan, memboros, menghabiskan semua barang-barang uang warisan yang mestinya nggak boleh. Kok waktu dia kembali diterima kok diterima? Gitu, dikatakan demikian. Kok bisa diterima? Jadi dia menjawab nih. Dia menjawab. Setelah bertahun-tahun nih, aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata-kata ini keluar dari anak sulung yang di rumah Bapak, yang tidak keluar, nggak lari, nggak minta warisan, bahkan melayani. Ini melayani loh dia. Tetapi kenapa saya katakan kita perlu belajar? Karena dia pun kurang sadar ini si sulung. Dia telah diperbudak oleh berhala yang namanya pengakuan. Gimana itu? Karena secara jasmani, secara tubuh, dia melayani. Tetapi sesungguhnya di hati yang dicari adalah pengakuan dari bapaknya. Iya kan? Dia katakan, aku enggak pernah melanggar kok. Tetapi katanya, engkau Pak belum pernah memberikan seekor anak kambing untuk aku. Jadi dia tuh butuh pengakuan. Bapaknya mungkin dengan mengasihi, merasa bahwa ini semua milikku adalah milikmu. Tidak sadar, tapi berhala dia adalah butuh pengakuan. Ini saya berbicara ini untuk kita-kita nih yang udah lama di gereja. Seperti saya yang sudah lama melayani Tuhan, ini cek sikap hati saya. Apakah saya melayani untuk dapat pengakuan dari orang, hebat, kamu hebat, haus akan pengakuan, ya. Berhentilah untuk membiarkan diri kita dinilai oleh diri sendiri atau orang lain, tapi biarlah kita bercermin pada apa kata firman Tuhan. Ini saya mau kasih kesaksian pribadi saya sendiri tentang pengakuan. 6 tahun yang lalu, waktu pastor saya meninggal, 6 tahun kalau Bapak Ibu ada di sini ya mungkin melihat acara saya ditahbiskan. Ya, setelah pastor Sam nggak ada, lalu para board, para ketua sinode dan sebagainya timnya itu meminta saya untuk meneruskan pelayanan ini. Nah, dalam keadaan berduka waktu itu, saya itu ya terus terang galau, kacau. Ya, apalah yang terbaik. Ya, ada perasaan ini ya, mestinya orang lain, tapi kok nggak ada yang bisa, nggak ada yang mau, nggak ada yang qualified katanya saya. Jadi saya mau itu karena ya kasihan deh.
kasihan ini gereja gimana, karena dikatakan tidak ada, maksudnya gereja harus ada gembala gitu ya. Jadi saya terima sambil ya Tuhan terima kasih untuk kesempatan ya, terima kasih. Di dalam hati ini, dengan galaunya ini, tiba-tiba seorang anak saya memberikan kata-kata yang menguatkan. Ini kata-kata bukan cuma diucapkan, kalau diucapkan bisa lupa. Tapi ini dicatat, tertulis. Enggak usah nebak yang mana, kan anaknya 4, pokoknya salah satu dari anak itu berkata demikian. Ma, saya merasa mama ini yang paling tepat untuk meneruskan. Karena mama ini bersama papa, ngerti papa maunya apa gitu ya. Teruskan ini pelayanan ini, aku bangga. Waduh, itu kata-kata saya sampai simpen. Karena apa? Lagi down, oh iya ya, kok bisa ya kata-kata yang cuman sederhana begitu bisa menguatkan. Baik enggak itu? Baik. Kalau jadi seorang anak menguatkan orang tuanya, itu menurut saya orang tua yang paling berbahagia bisa gitu. Tapi kalau kata-kata itu aja yang menguatkan saya, itu akan menggoncangkan saya. Pas lagi manis ngomongnya kata-katanya baik menguatkan. Namanya juga anak ya kan. Masih muda kan, semua anak saya gitu ya. Itu masih muda sehingga kalau nanti satu hari tibalah saatnya. Nah, kita berselisih pendapat. Lalu dia tidak melakukan apa yang manis menurut saya. Waktu itu manis, mengenakkan, menguatkan, memotivasi. Tapi di lain kesempatan ini menjengkelkan. Wah, membuat saya marah. Terganggu gak? Terganggu kalau kita ini hanya benar-benar berharap pada motivasi, kekuatan seseorang. Karena sekuat-kuatnya, seindah-indahnya, sehebat-hebatnya, manusia tetap namanya manusia tidak sempurna. Oleh sebab itu, ini yang membuat saya perlu mencari, ini benar apa kata Tuhan. Karena di saat saya merasa nggak mampu, kalau semuanya baik-baik ya oke. Tapi kalau semuanya keadaan tiba-tiba nggak baik, tiba-tiba pandemi, tiba-tiba jemaat semua nggak ada karena pandemi nggak boleh beribadah. Tiba-tiba persembahan juga tidak ada. Kacau ini. Saya merasa nggak mampu baca firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Tuhan katakan, engkau mampu karena engkau mau, engkau dimampukan. Bukan dengan kekuatanmu sendiri. Jangan ngandelin kekuatanmu. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan orang lain. Semua ayat itu berbicara. Oh, belajar untuk menjadi hamba Tuhan, kata firman Tuhan. Hamba. Itu ya memang kelihatannya nggak kelihatan apa yang kau lakukan. Tidak kelihatan. Tetapi jangan mencari pengakuan, pujian. Ya, tidak apa-apa, akan ada pendapat dari orang. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu, apapun yang kita lakukan, yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam diri ini sudah benar sesuai kehendak Tuhan. Dengerin ya, akan selalu ada dua pendapat. Pendapat yang mendukung, ini bagus. Pendapat yang menjelekkan itu pasti ada. Ini bukan untuk saya, untuk semuanya. Untuk semuanya, siapa yang telah berjasa bagi bangsa dan negara kita, ya baik kepala negara atau siapapun dulu berjasa, tapi sekali dia salah, waduh, langsung kata-katanya beda. Demikian juga kalau saya waktu itu terpaku pada motivasinya anak saya yang saya simpen itu, lah sekarang waktu saya baca ini lagi nggak bisa menjadi motivasi karena apa? Yang kamu omongin dulu sama sekarang kok beda, berubah gitu. Ya gitu ya, kecewa. Tapi sekali lagi, kita diterima, kita berharga, kita nggak ditolak, kita mampu karena kita itu diterima oleh Tuhan. Karena Tuhan yang mengatakan, aku menerima engkau, aku tahu kamu lemah tapi oleh kekuatan kulah engkau menjadi mampu. Oleh sebab itu ayatnya mengatakan segala perkara dapat aku tanggung di dalam siapa?
Kristus Yesus yang memberi kekuatan. Itu yang bisa menguatkan saya. Oleh sebab itu kita diterima bukan karena itu kita ini hebat, sekolahnya lebih tinggi, pakaiannya lebih bagus, kita lebih mampu melayani, skill kita lebih hebat. Kita bisa lakukan ini, kita bisa lakukan itu. Bukan, tapi ingatlah kita berharga, kita diterima, bahkan kita punya kesempatan melayani. Karena satu hal, karena ada seseorang yang dulunya dinilai buruk, dulunya dikhianati, dulunya dikecewakan, dihakimi, ditolak, disiksa, hingga disalibkan. Supaya kita yang aslinya atau dulunya harusnya menjadi musuh dari Allah, akhirnya mendapatkan penghargaan, penerimaan, pengharapan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Sehingga di dalam Kristus kita memang benar, kita ngalami, kita temukan, terus kita ngalami, sehingga kita ini menghidupi kasih yang terbesar, kasih yang mulia. Hari ini firman-Nya simpel karena melanjutkan minggu lalu. Jaga hati setelah kita ngecek hati. Memang kita semua mau jaga hati karena dari situ terpancar kehidupan. Kita bagaimana bisa jaga kalau kita nggak cek, ada tahu bahwa ada sesuatu yang memang kita perlu bereskan. Saya percaya hari ini semua yang menjadi berhala yang kelihatannya di dalam hati. Yang tadi saya katakan, yang haus akan hormat, itu namanya gila hormat. Itu juga pengen dihormati, itu gila hormat. Orang yang selalu mau menyenangkan apa kata orang, tidak berani mengatakan tidak. Kalau mengatakan tidak, itu enggak salah loh. Kalau yang menawarkan ayo narkoba, terus kita ngomong tidak, itu tidak yang sangat baik. Kata tidak sendiri itu bukan kata yang buruk. Justru karena kita itu yes man, ya supaya apa kamu? Ya nurut aja, ya sungkan, ya enggak mau konflik, ya enggak mau konfrontasi, enggak membereskan masalah. Kalau ada masalah, kita harus berani hadapi. Kadang-kadang kebenaran itu pahit, tapi bagus dan benar adanya. Saya harus menghadapi anak saya untuk mengatakan hal-hal yang kebenaran pahit rasanya. Karena apa? Ini menurut mama, ini sebagai, ini gak benar, kamu perlu ini. Ngomong kebenaran tuh enak gak? Gak enak lah. Ini contoh aja dalam keluarga kalau ngomongin yang, mama ini gitu ya. Ini aku udah besar, apalagi kalau anak-anak yang udah mempunyai pekerjaan. Menerima nasihat tuh gak gampang. Tapi saya mesti mengatakan kebenaran. Dan saya nyatakan dengan kasih. Makanya jangan pakai apapun yang salah dengan anak-anak, jangan dipakai senjata. Waktu kita meledak, kita ngomong, sih kamu ini begini. Jangan pakai kata-kata yang sebetulnya bagus ini untuk senjata menghakimi. Ya, karena bagaimana kita mengatakannya, nada kita ya dan body language kita itu terekspresi. Mama ini ngomong ngenyek, gak terima, atau mama ngomongnya mengasihi. Biasanya kita orang tua ngomong gini, aku mengatakan gini karena aku sayang sama kamu. Gak mau kamu jatuh dalam pergaulan bebas. Gak mau kamu main game supaya kamu gak ini. Gak mau kamu merokok nanti habis itu lama-lama narkoba supaya kamu gak masuk penjara. Karena mama sayang kamu. Itu ngomongnya, karena mama sayang kamu, kata sayangnya. Diterima anak, gak sayang. Sekali lagi, gak ada ini. Detailnya di Alkitab tuh nggak ada gimana caranya berbicara kepada anak-anak yang menuju dewasa, nggak ada. Tapi prinsipnya ada, ya kasihilah mereka, bawalah dalam doa. Tapi kata no, kata tidak itu kadang di waktu yang tepat
perlu diberitakan karena kebenaran itu penting. Hari ini saya menutup dengan juga melanjutkan minggu lalu kalau ada yang enggak datang. Salah satunya program tahun ini dengan tema bangkit dan membangun. Saya membuat ini pertama kali rasanya untuk janji iman. Janji iman ini bagi yang belum tahu, minggu lalu kita sudah bagikan. Apa ini janji iman? Ini adalah sebuah permintaan dari gereja ya untuk Anda berpartisipasi untuk Bapak Ibu, untuk berpartisipasi untuk pemeliharaan gedung ini. Kita udah punya gedung. Kita udah punya yang bagus sekali, tetapi semua itu ada expirednya, ada yang perlu dirawat. Tembok itu ada rayap, mesti dirawat. Nggak kelihatan tapi dalamnya keropos, mesti dirawat gitu ya. Karpet, ini kalau di atas kelihatan, kalau dari bawah nggak kelihatan. Sampai berbulu itu, karpet ada bulu-bulunya sampai botak gitu ya. Terus berdebu, perlu diganti supaya yang nyanyi di sini nggak kemasukan debu. Banyak hal gitu ya, bocor dan sebagainya. Alat musik, kita menyembah Tuhan dengan indah karena ada bunyi suaranya. Tapi sangat mengganggu bagi musisi. Alat keyboard harusnya semua nyala, tapi ada yang mati. Aduh, kalau saya musisi saya merasa tertekan kalau alat musik aja pada bolong-bolong bunyinya begitu ya. Mereka itu, nah ini perlu. Dan karena gedung ini adalah memang punyanya Tuhan, tapi kita perpanjangan tangan Tuhan, kita mau memberikan persembahan kita. Dan juga kita ini memberikannya dengan tulus. Kalau ditanya kenapa kok pakai janji iman, kok janji-janji. Ini semua ini kita katakan agar didoakan. Karena kita mau mengecek hati, oh ya Tuhan. Saya tuh punya uang gitu ya. Tapi saya juga punya keinginan nih mau liburan saya. Tapi waktu ada ini, waktu Tuhan berbicara, Tuhan ngomong. Ya uang yang sudah kamu tabung untuk liburan itu, berikan kepadaku. Aduh susah-susah nabung setahun. Itu pergumulan tiap orang beda. Dan nilainya berbeda. Ya Tuhan itu tidak bermasalah dengan jumlah nominalnya. Karena semua itu hati. Kalau orang yang punya banyak, ya orang yang seakan-akan memberi persembahannya umpamanya. Memberi persembahannya tuh 100 juta. Banyak gak? Banyak. Tetapi di mata Tuhan kalau dia uangnya miliaran, 100 juta tuh enggak ada apa-apanya. Tapi janda yang miskin di dalam Alkitab dia cuma memberikan, kepingan koin yang mungkin enggak berharga. Di mata Tuhan itu sangat besar. Karena apa? Hanya itu yang dia punya. Dan dia punya sikap hati memberi, sekali lagi, mengasihi Tuhan. Mau membalas budi Tuhan. Biarlah apa yang kita berikan, sekali lagi, ini kan perlu doa. Sebelum mengisi doa dan tulis. Kenapa ada cicilan? Karena ada yang seperti saya contoh, saya pengen memberikan dan saya tahu ada tapi belum ada sekarang. Dan saya percaya dan dengan iman saya serahkan apa yang telah saya tabung yang nanti baru ada bulan berapa. Nah itu dia. Tapi tidak perlu kalau ada yang merasa Tuhan gerakkan. Sekarang beri. Ya. Mungkin sudah selesai memberi, bulan depan Tuhan gerakkan beri. Enggak apa-apa. Kita sekarang tahu ya melalui khotbah minggu lalu dan minggu ini. Biarlah kita ini menjadikan uang itu budak kita, bukan tuan kita. Karena uang adalah budak yang baik, tapi tuan yang jahat. Maksudnya gini, kalau dia tuan, kita Tuhan bilang beri. Tapi kalau uang ini jadi tuan, enggak, jangan. Tapi kalau ini kita yang menguasai uang, kita tahu ini adalah alat. Ini yang sumbernya adalah Tuhan. Memang kita bekerja, firman Tuhan katakan kalau enggak kerja, jangan makan. Kalau enggak kerja, ya enggak bisa memberi. Ngerti ya? Tetapi orang yang enggak kerja, jangan puas enggak kerja. Karena kita perlu bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Bekerja itu memuliakan Tuhan. Amin. Saya undang untuk pemusik maju ke depan. Kita menutup hari ini, mengecek hati supaya kita tahu bahwa hanya Tuhan yang satu-satunya mempesona
diri kita. Amin. Saya percaya biarlah hanya Tuhan yang menjadi terutama, yang menjadi terindah, ya, yang paling layak untuk menerima semua hormat dan pujian kita. Saya mau menyanyikan sebuah lagu lama. Biarlah lagu ini kita nyanyikan, Yesus yang termanis buat jiwaku. Karena kalau Yesus yang menjadi utama, yang terutama, ya itulah kehendak Tuhan. Kita menyembah Allah yang benar. Dan karena kita menyembah Allah yang benar, kita itu kalau menyembah, kita mengasihi benar. Ku cinta kau selamanya. Mari kita nyanyikan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Bapak Ibu nyanyikan ini, kalau benar dia adalah satu-satunya, katakan Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Kemanisan, keindahan di dalam Kristus kadang tidak kita sadari, kadang udah menjauh. Kalau demikian kita hanya beribadah tanpa menikmati, tanpa kekaguman kepada Dia. Karena apa? Karena kita punya hati penuh dengan kekecewaan, trauma masa lampau. Ya karena pernah ditolak, siapa sih yang gak pernah nolak? Kita pasti pernah menerima penolakan dari yang halus sampai yang kasar. Ya. Demikianlah sakit hati, tersinggung, ya. Itu adalah kedagingan. Karena dengan kata lain, kalau kita tersinggung dengan kata lain, kita percaya pada satu kata-kata kebohongan iblis. Oh, kamu harusnya berharga. Kalau engkau tidak dihargai, engkau layak mendapatkan hakmu untuk dihargai. Itu kata-kata kebohongan. Tetapi kebenaran firman Tuhan diterima. Engkau berharga. Kalau si A, si B ngomong engkau tidak berharga, kata berharga bisa diterjemahkan dengan segala kata-kata yang mirip. Diterima, ya. Terima nasihatnya, diterima idenya, ya. Diterima pekerjaan atau apa. Ada yang ditolak. Gara-gara ditolak posisinya, dia merasa dirinya minder, nggak berharga. Ada yang ditolak oleh kekasih jiwa atau pacar, orang yang dia sukai. Patah hati itu karena dia akhirnya merasa aku gak berharga. Padahal yang nolak manusia. Tetapi kalau engkau tahu bahwa engkau berharga, maka engkau tahu Yesus cukup bagimu. Amin. Cukup bagimu. Kita tidak lagi merasa haus untuk diterima orang. Tapi kita haus untuk intim bersamanya. Ini tinggal pilih. Di dalam kita intim dengannya. Di dalam kita mendengarkan apa kata Roh Kudus. Ada suara bisikan yang mengatakan, bangkit, bangun. Engkau adalah umat kepunyaanku. Aku mengasihimu. Engkau dikhianati, aku pun dikhianati, kata Yesus. Karya salib itu
yang membuat kita mampu untuk saat ini fokus kepada Kristus. Jadi berhala-berhala yang kemarin kita pelajari, kadang kalau ngecek yang mana lagi ya, mana daftarnya apa lagi, kadang kita nggak tahu. Tetapi sesungguhnya kita bisa dengan mengecek dan menjaga hati, dengan senantiasa fokus kita kepada karya terbesar di kayu salib. Amin. Ingat lagu itu? Karya terbesar dalam hidupku. Ya, itulah pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang mau mengecek hati, meriset hati, nyanyikan ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Inilah hati kami ya Tuhan. Hati yang mau untuk hari ini kami dicek kembali, diriset kembali ke arah yang benar. Kalau kami sudah terbengkokkan, udah melenceng dari fokus kami, sehingga ada hal-hal yang tanpa sadar menjadi berhala. Katakan berhala jiwa, berhala rohani. Hari ini kami mengagumin karya-Mu di kayu salib yang memampukan kami untuk bisa mengasihi-Mu karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dan oleh karena Engkau mengasihi kami, kami pun mau membalas kasih kami dengan memberikan yang terbaik dari hidup kami. Kami tahu bukan dengan kekuatan, mengandalkan kekuatan sendiri, termasuk dengan persembahan, janji iman yang kami berikan ya Tuhan. Ini adalah janji iman yang kami berikan tulus dari hati, dengan motif yang benar, karena kami mengagumi Engkau. Kami merasa bahwa rumah ibadah ini adalah milik bersama. Tidak ada motif yang lain selain memberi dengan sukacita dan tulus untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih karena kami tahu juga Engkau yang empunya segalanya, termasuk empunya kemuliaan, kekayaan, kehormatan. Engkaulah satu-satunya yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya memberikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu bisa memberikan persembahan, perpuluhan atau mengembalikan janji iman yang mungkin sekarang sudah siap diberikan. Kita dengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami ucapkan selamat datang. Dan mari kita bersekutu bersama dalam ibadah ini. Untuk ibadah minggu, ibadah umum pukul 8 pagi, dan ibadah for pukul 10 pagi. Bagi Bapak, Ibu, atau Saudara yang rindu untuk bergabung dalam sebuah komunitas, rindu untuk saling mengasihi, dan rindu untuk bertumbuh bersama, kami mengundang Anda untuk ikut di dalam Kersel dan ikut melayani dalam tim pelayanan yang ada. Kami percaya bahwa kita tidak hanya diciptakan untuk menikmati gereja, tetapi menjadi bagiannya.
Bila Anda rindu untuk melayani, bergabung ke dalam Kersel, ataupun untuk informasi lainnya Anda dapat menghubungi Blessing Center melalui WhatsApp 089813333789. Demikian pengumuman Blessing Center. Tuhan Yesus memberkati. Sikap hati kita hari ini, kita cek, riset, jaga hati, amin. Karena kita tahu Dia dekat dengan semua orang dan kita juga mau dekat intim dengannya. Itu yang menyukakan hati Tuhan. Dengan kita dekat, maka kita udah memprioritaskan fokus kepada yang terutama, yang terindah, yang akan memberkati kita. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih untuk siang hari ini. Kalau kesempatan untuk mendengar firman Tuhan masih ada, kesempatan untuk menyanyi, beribadah, dan bahkan memberikan keuangan yang kita punyai yang sesungguhnya adalah berkat darimu. Masih ada ya Tuhan. Kalau sekarang jemaat Tuhan akan pulang ke rumah masing-masing, hamba-Mu berdoa, biarlah berkat dari Bapa Surgawi yang Kau curahkan melalui karya Kristus di kayu salib yang senantiasa memberkati kami semua dengan berlimpah. Dan juga oleh Roh Kudus yang selalu ada di hati untuk menuntun langkah hidup kami supaya sepenuhnya berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.